Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, kita dipertemukan kembali. Kita dapat bersilaturahmi kembali dalam sebuah forum, yaitu Golden Habit Forum, yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-181. Semoga dalam pagi hari ini, pertemuan ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak seluruh partisipan Golden Habit Forum, alhamdulillah telah hadir bersama kita, guru kita, Ustadz Agus Sukaca, yang insya Allah pada pagi hari ini akan membahas berkaitan dengan bagaimana membiasakan berlapang dada. Jadi, jika episode-episode sebelumnya membahas tentang sabar, membahas tentang bagaimana apa namanya kita bisa membiasakan diri untuk bersabar, tidak marah dan lain sebagainya, maka hari ini insya Allah kita akan membahas, berdiskusi berkaitan dengan bagaimana kita bisa membiasakan untuk berlapang dada. Ibu bapak sekalian, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Agus. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang alhamdulillah sebarannya sudah mencakup seluruh pulau-pulau besar Indonesia. Ya. Dari Papua ya, ada Prof. Partino, Pak Kamaludin, ya. Dari NTT, Kiai Mustain, dari Sulawesi sudah ada Pak Abdul Manang, ya. Dari Kaltara ada Pak Mardiman, ada Kaltim ada Pak Syarif, ya, ada Pak Yamin dan lain-lain, ya. Kalteng, ya, ada Pak Zairi, ya. Kemudian Jawa Timur Bu Masriah, Jawa Tengah ada Pak Biri, Jogja ada Dr. Joko dan lain-lain, ya. Jawa Barat ada Ustadz Nana, ada Ustadz Zaitin dan lain-lain, ya. Nah, Sumatera, ya, biasanya Pak Mulyono, ya, dan lain-lain, ya, Insya Allah, ya, sebarannya cukup luas, ya. Dari Solo juga ada ini Bude Ngamar, Bu Mamil, ya. Dan, Kalbar belum disebut, Pak. oh, Kalbar ada Kalbar. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kalbar juga ada. Jadi Kalimantan Insya Allah juga apa sebarannya cukup apa. Kalsel yang belum. Nah, Kalsel belum ada ini, belum ingat saya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ya, kita masih mengkaji terkait dengan apa? Dengan akhlak, ya. Kita sudah membahas tentang bagaimana kita bersyukur, kita bersabar, kita memaafkan, ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang lapang dada. Di mana lapang dada ini
sangat berkaitan dengan sabar memaafkan. Ya, ini kaitannya sangat erat. Sebab orang yang tidak lapang dada, ya, ini akan sulit untuk bisa memaafkan. Ya. Tapi orang yang lapang dada, ya, dia akan sabar dan akan mudah memaafkan. Ya, ini judul kita, Membiasakan Berlapang Dada, episode yang ke-181. Bapak sekalian, ini sedikit mengulang ya, dari apa yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa memori kita ada yang berupa deklaratif memori atau memori tersurat, memori sadar, ada yang merupakan reflektif memori, memori tersirat, atau memori bawah sadar. Ya. Di antara memori tersirat atau bawah sadar, itu ada melahirkan kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara istiqomah, secara konsisten, itu akan melahirkan akhlak. Ya. Jadi akhlak itu adalah tata nilai yang sudah tersimpan dalam memori bawah sadar. Jadi kalau dia masih tersimpan di deklaratif memori saja, ya, memori tersurat saja, belum menjadi habit, belum tersimpan di dalam memori bawah sadar, dia masih berupa pengetahuan. Ya. Pengetahuan tentang lapang dada, pengetahuan tentang sabar, pengetahuan tentang memaafkan, dan akhlak-akhlak yang lain, itu kalau dia masih tersimpan di dalam deklaratif memori, dia belum menjadi akhlak. Ya. Jadi dia menjadi akhlak ketika sudah digeser penyimpanannya ke dalam reflektif memori. Sehingga sudah dikendalikan atau disimpan di dalam memori bawah sadar. Ya. Jadi tata nilai itu sudah begitu tersimpan dengan kuat di dalam memori bawah sadar, itulah yang disebut akhlak. Jadi salah satu pengertian akhlak itu terjadinya tidak dipikir-pikir lagi. Ya. Terjadi secara automatically, terjadi secara otomatis, sehingga itu sudah menjadi apa? Bagian dari karakter seseorang. Dibangun melalui proses pembiasaan. Ini mengingatkan bahwa apapun yang kita ulang-ulang itu akan menjadi akhlak. Kalau yang kita ulang-ulang adalah sesuatu yang tidak baik, maka akan menjadi akhlak buruk. Kalau yang kita ulang-ulang itu sesuatu yang baik, dia akan menjadi akhlak baik. Jadi ini rumusnya, kuncinya adalah apa yang diulang-ulang itulah yang akan menjadi akhlak. Ya, diulang-ulang secara konsisten. Jadi memori kita sudah menyimpan ya, di dalam memori bawah sadar atau reflective memory. Bapak sekalian, ya, terkait dengan dada, ya, kita diminta lapang dada. Ya. Ini istilah dada itu memang sesuatu yang istimewa karena di dalam dada itu ada qalb. Ya. Qalb ini sering diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai hati. Meskipun kalau terjemahan anatomisnya qalb itu adalah jantung. Ya. Ini bisa kita baca di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 46.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adzanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ya. Tidaklah mereka berjalan di bumi sehingga jadilah kulub mereka untuk berpikir atau telinganya untuk mendengar. Sesungguhnya bukanlah mata mereka yang buta, tetapi yang buta adalah kulub yang ada di dalam dada. Jadi di dalam dada itu ada qalb, ya, ada hati di dalam bahasa kita. Ya. Ada qalb, di mana qalb ini memiliki fungsi untuk berpikir dan berperasaan. Jadi kita berpikir, kita berperasaan, itu qalb punya peran penting. Nah, bagaimana dengan lapang dada dan sesak dada? Nah, ini Quran Surah Al-An'am 125 ada menyebutkan, Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rizza 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah mengendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Nah, Bapak sekalian, nah, di sini disebutkan menerima petunjuk itu akan membuat dada menjadi lapang, lapang dada. Menolak petunjuk, zalim, akan membuat dada menjadi sempit, sesak, ya, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Nah, Bapak sekalian, ini isyarat Quran luar biasa. Perumpamaan orang sesek itu orang yang mendaki langit. Kita tahu semakin tinggi suatu tempat, itu kadar oksigennya semakin rendah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian naik ke gunung, ya, itu kadar oksigennya lebih rendah dibandingkan ketika dia pada permukaan air laut. Sehingga makin ke atas, itu untuk bisa mengambil oksigen yang sama, dia perlu bernafas lebih banyak. Sehingga semakin tinggi, oksigennya makin rendah, dia akan merasakan sesek. Ya. Ini ibarat orang yang tidak menerima petunjuk seperti mendaki. Ya, semakin tinggi tempatnya, semakin sesek karena kadar oksigennya rendah. Kalau kita naik pesawat tinggi, itu tidak merasa sesek karena sudah ada sistem di dalam pesawat yang mengatur oksigen pesawat itu tetap dalam kondisi yang normal. Itu karena ada sistem. Kalau nggak ada sistem, misalnya kita terlempar dari pesawat ya dengan ketinggian itu, oh sesek sekali. Ya. Nah, jadi di sini menerima petunjuk itu membuat lapang dada,
Menolak petunjuk membuat dadanya menjadi sempit. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 2, ya, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj minhu litung zirobihi badhikrolil mu'minin. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu, pada Muhammad, maka jangan terjadi di dadamu sesak karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, menerima kitab Allah itu akan menjadikan dada kita tidak sesak. Mengikuti petunjuk Allah membuat dada kita lapang. Ini janji Allah, ya. Orang kalau berserah diri sepenuhnya kepada petunjuk-petunjuk Allah, dia akan lapang. Ya. Dan yang akan mendapatkan kelapangan itu adalah orang yang berilmu. Yang berilmu. Sehingga dengan ilmunya itu dia menerima petunjuk Allah. Ya. Bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yashhadu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Jadi orang yang betul-betul berilmu pada akhirnya akan sampai pada kesimpulan bahwa petunjuk Allah itu benar dan dia tergerak untuk mengikutinya. Dan doa Nabi Musa yang terkenal, ya, dan ini sering menjadi doa pengantar kita kalau mau bicara atau mau ceramah, ya. Rabbishrah li sadri, ya. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Jadi kelapangan dada ini merupakan sesuatu yang sangat penting, ya. Hidup di dalam petunjuk Allah, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Di dalam kitab-kitab akhlak, ya, lapang dada ini sering diterjemahkan dari al-hilm, ya, lapang dada. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, dari beberapa ayat tadi kita dapat, ya, memahami bahwa lapang dada itu adalah, ya, yang pertama, kemampuan menerima petunjuk Allah akan membawa keadaan lapang dada. Orang yang tidak menerima petunjuk Allah, dadanya akan sempit karena dia hidup dengan cara yang tidak sesuai dengan manual book bagaimana manusia seharusnya berperilaku. Yang kedua, orang yang lapang dada memiliki kemampuan merespon gangguan-gangguan yang membuat dada menjadi sempit dengan cara yang baik. Sedangkan dia memiliki kemampuan membalas dengan yang setimpal bagi para pengganggu tadi. Bisa membalas, tapi memilih untuk memberikan respon yang baik. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang lapang dada. Punya ruang untuk menerima gangguan dan memberikan respon dengan cara yang baik.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, apa saja yang membuat dada menjadi sempit? Ini biasanya akan dimunculkan oleh sesuatu yang berbeda dengan keinginan, dengan harapan, dengan ekspektasi kita. Ini biasanya kalau tidak punya kemampuan untuk berlapang dada, dada akan menjadi sempit. Antara lain apa? Tidak ridho dengan aturan atau petunjuk Allah. Ya. Karena tidak ridho, ini menjadi sempit. Mestinya kita ridho, apapun yang Allah tetapkan buat kita, kita ridho, kita anggap itu adalah yang terbaik. Kenapa Allah melarang zina? Kenapa Allah melarang judi? Kenapa Allah melarang hal-hal yang tidak baik, khomer, maisir, dan lain sebagainya? Ya. Kita pertanyakan, membuat kita menjadi sempit. Ya. Tidak ridho dengan yang dilakukan orang lain. Ya. Tidak ridho atas kejadian yang menimpa dirinya. Ini hal-hal yang bisa membuat dada kita menjadi sempit. Nah, antara lain, Bapak sekalian, ya, apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita? Ya. Antara lain kita dicuekin. Ya. Nah, dicuekin ini kalau tidak ridho, ya bisa marah. Ya. Orang bisa merespon dengan cara yang tidak baik. Ada orang yang dicuekin, kemudian dia menunjukkan, oh dia nggak tahu siapa saya. Akhirnya dia, wow saya ini orang hebat, orang terkenal, tidak pantas untuk dicuekin. Ya. Ada yang cuma senyum saja, kemudian apa direspon, oh mungkin saya ini memang pantas untuk dicuekin ya. Sehingga melakukan sesuatu yang membuat apa semakin tinggi kualitasnya sehingga orang tidak akan mencuekin. Ya, jadi kalau kualitasnya tinggi, ya, orang segan untuk mencuekin. Ya, diremehkan, diolok-olok, ya, tidak dipercaya. Kalau orang Jawa bilang dipaidu, ya, tidak dipercaya itu juga bikin dada kita menjadi sempit. Ya. Ya. Ditolak, didebat. Ya. Ini hal-hal yang membuat kita bisa merasa sempit kalau kita tidak memberikan respon yang baik. Respon yang buruk, ya, di diremehkan, bisa marah, ya, apalagi diolok-olok, responnya marah. Ini adalah respon yang apa? Yang tidak baik. Ya. Tapi kalau diremehkan, diolok-olok, dia bisa tersenyum, introspeksi diri. Memang saya harus meningkatkan kualitas saya ini. Supaya tidak pantas untuk diremehkan, tidak pantas diolok-olok, ya. Tidak pantas tidak dipercaya, sehingga kita menjadi orang yang sangat terpercaya. Orang segan menolak apa yang kita mau, gitu ya. Ini apa namanya? Membuat dada kita bisa menjadi lapang. Jadi peristiwa yang kita alami itu tergantung dari respon kita. Ya. Kualitas kita tergantung dari bagaimana kita merespon terhadap apa yang kita alami. Ya. Yang lain-lain kita juga mungkin bisa dilecehkan orang lain, dihina, dimarahi, diribai, difitnah, ditipu. Ya. Ini adalah perlakuan-perlakuan orang lain yang bisa membuat dada kita itu menjadi sempit, menjadi sesek. Ya. Jadi kalau kita itu tidak lapang dada menghadapi masalah-masalah ini, kita akan merasa nyesek. Ya. Nah, dengan nyesek ini bisa menimbulkan stres.
bisa menimbulkan kecemasan. Ya, itu akibat apa? Akibat dadanya sempit. Coba dadanya lapang. Ya, dilecehkan ya karena lapang. Oh ya, dia belum tahu siapa saya, nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau sudah tahu, dia tidak mungkin melecehkan, misalnya begitu. Ya. Dihina, ya siapa sih yang tidak punya kehinaan? Ya. Kita semua punya kehinaan, justru mengingatkan kita supaya kita memperbaiki diri. Ini respon-respon yang bisa kita pilih untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang kita dapatkan dari orang lain. Nah, sekalian, jadi respon itu menjadi sesuatu yang menunjukkan kualitas kita. Apakah kita berdada sempit, apakah kita berdada lapang. Demikian juga terhadap peristiwa-peristiwa yang kita alami. Mengalami kegagalan, kekalahan, kehilangan, musibah bencana, ya peristiwa-peristiwa yang kita alami itu kalau kita punya dada sempit akan membuat kita sesek. Ya. Tapi kalau kita punya dada yang lapang, ya lapang dada, ya kegagalan, kita bisa sematkan sebuah pemahaman bahwa gagal itu bukan berarti gagal seterusnya. Gagal sekarang itu menjadi loncatan untuk berhasil di masa depan. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui cara-cara yang membuat gagal. Sehingga cara-cara yang membuat gagal itu tidak kita ulangi. Ke depan kita menggunakan cara-cara yang tidak membuat gagal. Jadi merupakan pembelajaran. Ya. Kekalahan ya, menjadi pembelajaran. Timnas Indonesia kalah dari Jepang, jadi pembelajaran sehingga ketika berhadapan dengan Saudi bisa menang. Ya, artinya menjadi pembelajaran, bukan bukan membuat sesek ya, sehingga akan meruntuhkan. Ya. Demikian juga kehilangan, bencana dan lain sebagainya. Ini semuanya sangat bergantung bagaimana kita merespon. Orang yang lapang dada akan merespon segala hal-hal yang bisa membuat dada sempit itu dengan cara positif sehingga dadanya tetap lapang. Ya, dia tetap bisa menerima apapun yang dialami. Nah, dan ini melalui sebuah proses pembelajaran sepanjang hayat. Ya. Seperti yang di Sabtu yang lalu disampaikan Prof. Partino, ini perlu belajar. Ya. Kita dicuekin, diremehkan, bagaimana merespon, itu respon yang akan dimemori di dalam pikiran bawah sadar kita, itu adalah respon yang berpola, terus-menerus, berulang-ulang dalam waktu yang panjang sehingga menjadi akhlak. Ya. Ketika menjadi akhlak, ya, kita akan senantiasa merespon hal-hal yang bisa membuat dada sempit itu dengan cara-cara yang baik. Itu proses pembelajaran yang lama sampai tersimpan di dalam memori bawah sadar. Nah, sehingga sekalian, kita menghadapi masalah-masalah yang bisa membuat dada sempit itu secara otomatis dengan cara-cara yang baik. Jadi, proses pembelajarannya melapangkan dada itu adalah sepanjang hayat karena setiap saat kita akan diuji dengan berbagai macam eh, cobaan-cobaan ya, untuk menguji ya apakah kita itu berdada sempit atau berdada lapang.
Demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan ada pengayaan dari Prof. Partino, Kiai Mustain, Ustadz Nana, Ustadz Syarif, ya, sehingga eh, kita berkomitmen untuk membangun akhlak mulia pada diri kita dan pada umat Muslim pada umumnya. Hadanallah yakum ajma'in, nasr minallah fathun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.